Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Utami Handayani, NIM 181420119 dari jurusan Perbankan Syariah semester 4 kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama, pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Secara harfiah, kata bank berasal dari bahasa Latin yaitu benko yang artinya bangku atau meja. Bangku di sini merajuk pada meja yang digunakan oleh para banker untuk melayani masyarakat atau nasabah. Istilah bangku ini semakin berkembang sampai saat ini dikenal dengan nama bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 tentang perbankan, pengertian perbankan adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan pengertian bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya merajuk pada prinsip-prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengatur tentang fungsi bank itu sendiri, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, atau memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan jasa perbankan lainnya. Lembaga keuangan syariah adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana bank hanya menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Sedangkan pengertian menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN, lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah serta yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Yang kedua, peran bank sentral terhadap pemerintahan. Peran bank sentral di dalam sebuah negara sangatlah penting karena bank sentral merupakan mitra utama pemerintahan dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan melaksanakan kebijakan suku bunga dengan statusnya sebagai otoritas moneter. Terdapat 3 fungsi utama bank sentral yang saling berkaitan erat. Yang pertama, menjaga kestabilan moneter. Yang kedua, kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran. Dan yang ketiga, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Peran bank sentral di sini adalah untuk melaksanakan kebijakan moneter. Titik ukur kestabilannya adalah nilai mata uang negara yang saling bersangkutan, kestabilan harga, nilai tukar, dan penanganan inflasi, serta bank sentral juga mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Pertanyaan ketiga adalah, apa saja dampak dari adanya virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian Indonesia, khususnya bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia? Yang pertama, indeks bursa saham rontok pada pasar modal Indonesia karena sejak tanggal 30 Maret 2020 akan diadakan sesi waktu perdagangan. Waktu sesi pertama adalah dari jam 9 hingga jam 11.30, sesi kedua dari jam 13.30 hingga jam 15.00. Waktu perdagangan ini relatif lebih singkat dibandingkan sebelum adanya wabah COVID-19 di Indonesia ini. Imbas yang kedua adalah menjatuhkan nilai tukar rupiah yang mencapai 16.608 per dolar Amerika. Hal ini menjadi pelemahan rupiah yang terdalam di Asia dan yang terendah sejak krisis moneter tahun 1998. Imbas yang ketiga adalah kinerja tenaga kerja perusahaan yang semakin menurun karena sudah banyak pekerja yang terjangkit virus COVID-19 sehingga menghambat proses produksi di perusahaan tersebut. Imbas yang keempat adalah kenaikan harga pokok karena banyaknya barang-barang kebutuhan yang sengaja ditimbun oleh para penjual sehingga terlihat seperti langka dan harganya dinaikkan oleh para penjual yang curang. Imbas yang kelima adalah terhambatnya penyaluran dana secara kredit langsung dan menurunnya lalu lintas pembayaran tunai karena adanya himbauan dari pemerintah untuk masyarakat tetap berada di rumah, berkegiatan di rumah, dan bekerja dari rumah. Pertanyaan selanjutnya adalah, paparkan data atau kondisi terkini dari bank dan lembaga keuangan syariah yang terdampak virus COVID-19 ini.
Saya mengambil contoh bank yang ada di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri, di mana Bank Syariah Mandiri ini memanfaatkan teknologi internet sebagai suatu terobosan atau sebagai obat dari permasalahan perbankan ini. Saat kondisi seperti ini, masyarakat tidak boleh keluar rumah, sehingga Bank Syariah Mandiri meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama MSM atau Mandiri Syariah Mobile, sehingga para nasabah tetap bisa bertransaksi dari dalam rumah dan tidak perlu keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas pembayaran, sehingga kondisi bank saat ini adalah stabil. Pertanyaan terakhir adalah, bagaimana seharusnya manajemen bank dan lembaga keuangan syariah bersikap dalam rangka membantu pemerintah untuk menanggulangi permasalahan COVID-19 ini? Yang pertama, mencari data seakurat mungkin terkait COVID-19 ini agar dapat membuat pencegahan di kantor bank dan lembaga keuangan syariah. Yang kedua adalah mengawasi semua pihak-pihak yang berada di dalam bank dan lembaga keuangan syariah sebagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap pegawai, nasabah, dan tamu-tamu yang akan berkunjung dengan cara memberikan pelayanan yang baik yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti pemberian hand sanitizer, mengecek suhu badan sebelum masuk ke dalam kantor, dan penyemprotan disinfektan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan inovasi berbasis digital dengan cara memanfaatkan teknologi dan internet yang ada, seperti membuat aplikasi sehingga para nasabah bisa bertransaksi tanpa harus keluar rumah dengan menggunakan aplikasi tersebut. Sekian pemaparan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.